ya lebih maju dari kita. Ukuran yang biasa dipakai adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, sangat menyedihkan IPM kita dibandingkan dengan 15 kabupaten kota yang lain. Saya belum mengukur dua yang baru, Pali dan Muratara. Kita dari 15 ada di urutan ke-13. Padahal keunggulan kita luar biasa. Kita paling dekat ke Palembang. Kita punya Unsri 17.000 mahasiswa dengan dosen-dosen, dengan pengajar, dengan profesor-profesor yang sama ini tidak bisa dioptimalkan. Ya. Dan kita punya lagi keunggulan strategis yang saya katakan tadi. Karena apa? Semua kendaraan dari Jawa, dari kabupaten lain sebagian besar melalui Ogan Ilir, baik melalui lintas tengah maupun lintas timur. Ya, itulah yang terjadi. Gambaran itulah, bukan angka itu saja. Kemiskinan kita masih tinggi, kemudian pengangguran kita masih banyak, infrastruktur kita 40% jalan rusak. Dan jembatan-jembatan sangat-sangat memprihatinkan. Jadi inilah yang menjadi catatan kita. Kita rumah sakit pun warga kita kalau mau berobat, ya semuanya kemana? Ada yang ke Palembang, ada yang ke Ayago, ada yang ke Prabumule, ada yang ke Baturajo. Mak mano kita nggak mau maju. Ya, jadi menurut saya itu yang saya harus klarifikasi. Oleh karena itu, ya kalau rakyat percaya dengan kami, insya Allah saya dengan wakil saya Mohandi, karena kita tahu bahwa tidak bisa kita membangun dengan menggunakan keuangan yang ada di kabupaten ini. Saya dengar juga katanya bermasalah keuangannya. Untuk membangun Ogan Ilir, kita harus menggunakan bantuan dari provinsi, bantuan dari pusat. Ya, kita tahu bahwa pemerintah pusat mengalokasikan 1.200 triliun untuk pembangunan, daerah hanya 400. Jadi kalau kita hanya bisa membangun Ogan Ilir adalah dengan minta bantuan. Kurang itu kita minta bantuan swasta. Inilah jalan Palindra. Kita tidak bisa klaim karena itu adalah pemerintah, BUMN. Kita bersyukur ya, Indralaya, Ogan Ilir terpilih sebagai kabupaten pertama yang diminta untuk diberikan rahmat untuk ada jalan. Dan kemudian aku nambahin dikit hanya untuk meluruskan tadi bonus demografi itu udah kata urusan dengan lingkungan, udah kata urusan ini adalah masalah angkatan kerja. Ini kelebihan angkatan kerja produktif dengan yang tidak produktif. Ya, di Ogan Ilir kita punya banyak sekali, mestinya ini akan menambah bisa kita ciptakan lapangan kerja karena angkatan kerja yang mau kerja banyak sekali. Itu yang disebut dengan bonus demografi. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, masih dalam segmen keempat dalam saling bertanya ini dan menjawab. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor 2 untuk bertanya selama 1 menit. Paslon nomor 3 memberi jawaban selama 2 menit. Paslon nomor 1 memberi tanggapan jawaban paslon nomor 3 selama 2 menit. Dan berikutnya paslon nomor 2 memberi tanggapan jawaban paslon nomor 1 dan 3 selama 3 menit. Untuk itu, kepada paslon nomor 2 silakan bertanya selama 1 menit dan nanti paslon nomor 3 memberi jawaban terlebih dahulu. Silakan. Kepada pasangan calon nomor 3, saya akan bertanya tentang pelaksanaan pembangunan Ogan Ilir, khususnya perkantoran terpadu. Bagaimana menurut saudara keberadaan kantor terpadu tersebut? Terima kasih. Kita tunggu dulu biar pas hitungan waktunya. Jadi kita minta tanggapan tentunya dari... Sebentar Bapak, kita tunggu dulu itu. Iya. Saya bos tanya, boleh lanjutkan? Oh masih ya? Oh ya. Silakan. Ya. Ya. Jadi silakan. Sudah tepatkah atau belum arah pembangunan selama ini di Kabupaten Ogan Ilir itu intinya? Iya. Saya persilakan paslon nomor 3 memberi jawaban selama 2 menit. Terima kasih. Pembangunan perkantoran terpadu komplek pemerintah daerah Tanjung Senai saya akui ini baik dan bagus. Dan ini juga bukan hanya kami, bukan beberapa tamu-tamu dari luar mengakui bagus. Tetapi ini masih perlu ditingkatkan lagi, terutama pemanfaatan lahan di depan perkantoran ini supaya ditata sedemikian rupa sehingga bisa dibuat tanam jangan sampai kering. Jadi
sampai mencakup seluruh halaman depan pemerintah daerah ini dijadikan objek wisata. Buat lampu-lampu yang baik, saya sudah ambil contohnya lampu di ICT Selangor untuk dibikin di sekitar perkantoran ini, dan pada akhirnya bisa menarik untuk dibuat objek wisata, dibuat pajangan tempat di depan sana sebagai pajangan showroom produk Ogan Ilir, dan dibangun tempat wisata kuliner khas Ogan Ilir, ditambah panggung hiburan dan panggung budaya, sehingga yang akan hidup orang Palembang akan masuk tol keluar Indralaya, dia akan memanfaatkan, menikmati fasilitas yang ada di sini. Namun demikian, kantor yang baik kalau tidak nanti dilanjutkan dengan sumber daya manusia yang baik pula yang meneruskan pembangunan ini, maka dia akan tidak seimbang. Oleh karena itu perlu orang yang berpengalaman, perlu orang yang berpengetahuan untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik ini. Saya kira itu. Silakan Pak Mahfud. Saya lanjutkan, menurut pendapat saya tepat dalam rangka pemanfaatan lahan. Kita ketahui di sekitar itu lahan rawa yang sangat dalam, dan kalau musim penghujan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Jadi dengan dibangun itu tentu akan sangat tepat, dan dia nanti seperti disampaikan juga merupakan visi kami untuk meningkatkan objek wisata di Tanjung Senai itu, untuk mempromosikan hasil ekonomi kerakyatan rakyat Ogan Ilir, dan nanti dari tamu dari Palembang, dari luar Palembang, kabupaten kota akan datang ke Ogan Ilir untuk menghabiskan uangnya, melejakan uangnya, sehingga akan meningkatkan pendapatan rakyat. Terima kasih paslon nomor 3. Selanjutnya saya persilakan paslon nomor 1 memberi tanggapan jawaban terhadap paslon nomor 3 selama 2 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih, Prof. Ya. Kalau secara arsitektur saya acungin jempol. Wow, luar biasa. Woi bagus, woi. Aku lah keliling, jarang ada kantor bupati, kantor terpadu sebagus ini. Tapi catatannya adalah bagaimana tentang lokasinya. Kenapa harus di tengah ini? Apa tidak ada tempat yang, kalau saya diminta pendapat, saya akan cari tempat di mana seluruh orang yang masuk ke Ogan Ilir melihat ini kantor. Itu kalau saya. Nomor 2, ya ada rumah sakit di sini, aksesnya susah Pak. Ya, pegawai PNS pun mengeluh, percaya. Karena untuk masuk dari depan ke kantor ini perlu ongkos setiap hari, padahal tunjangan mereka lah dikurangi. Ya, mereka udah penghasilannya segitu, tunjangannya dikurangi, ya, dan harus menambah ongkos untuk berjalan dari jalan utama masuk ke kantor. Itu persoalan. Ya, jadi menurut saya banyak sekali catatannya, di samping catatan-catatan yang lain. Bagaimana lagi masyarakat yang ingin melakukan pelayanan, mereka pun harus mengalami hal yang sama. Masuk ke depan ke dalam lah perlu ongkos. Ya itu yang terjadi ya, rumah sakit kita kondisinya seperti itu. Saya pernah Sabtu dan Minggu kesini Pak, ya ngaku baik, lebih banyak sapi dan kerbau di depan situ ya. Oke. Terus untuk Profesor Toha, saya komentar untuk Pematang Rawa kita banyak Pak, dan potensi wisata kita banyak. Ya saya pernah naik speedboat dari Palembang ke Ogan Ilir, ke Indralaya, bagus sekali. Kita ingat Segayam, bagus-bagus. Kalau masalah rawa, Pematang Rawa kita pun banyak sekali. Bisa untuk pariwisata, bisa untuk pertanian, bisa untuk biomas, banyak sekali. Jadi saya pikir itu bukan alasan utama kenapa kita harus berkantor di sini. Terima kasih, itu tanggapan kami. Mohon maaf, mau nambahin? Ada tambahan dari calon wakil? Hadirin yang kami muliakan, berikutnya pasangan calon nomor 2 memberi tanggapan terhadap jawaban paslon nomor 1 dan 3 selama 3 menit. Dimulai dari sekarang, kami silakan. Terima kasih. Untuk saya tanggapi dari pasangan nomor urut 3, saya setuju karena tidak akan ada gunanya ketika kantor itu bagus tidak diisi dengan calon-calon pekerja-pekerja yang bagus. Tentunya itu tidak akan berguna. Tentunya ke depan kami pun akan mengisi. Tentunya pekerja-pekerja itu yang berkualitas, yang berkompeten, tentunya yang berkemampuan. Tentunya kita sama-sama setuju, mungkin kalau dikatakan tadi kantor ini kalau dikatakan bagus, tapi dari pasangan nomor 1 menanggapi kurang tepat berada di sini. Kita hidup
bukan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kabupaten Ogan Ilir akan menjadi kota 25 tahun lagi. Dan Tanjung Senai ini saya rasa adalah tempat yang tepat. Di sini tembus ke Burai. Burai itu dulu Pak cuma lewat Tanjung Batu. Naik Ketek. Dari sini tembus ke Pering. Dari sini bisa tembus ke Jalan Prabu Muli. Kita berpikir ke 25 tahun ke depan. Untuk masalah ongkos, insya Allah ke depan tentunya dengan anggaran yang cukup segala tunjangan akan kita naikkan. Mungkin akan kita berikan shuttle. Akan kita berikan shuttle untuk para pekerja daerah depan untuk berkantor di sini. Mungkin itu ada tambahan dari. Baiklah, dikatakan tadi bagus, memang bagus. Kalau tidak ditaruh di Tanjung Senai, kantor itu tidak ada Desa Burai yang harus kita datangi. Tanjung Priok. Jadi dengan ditaruh dibangun di Tanjung Senai, membuka daerah-daerah yang terisolir. Mengingat sebelumnya untuk sampai ke daerah situ harus naik ketek. Jadi pemerintahan yang lama itu membangun dengan konsep berkelanjutan untuk pembangunan ke depan. Barangkali itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Masih ada waktu kalau ingin menambahkan. Silakan kalau masih ada. Mau ditambahkan? Ya. Tentunya ke depan kita berkomitmen segala sesuatu apa yang kita miliki akan kita maksimalkan dan akan kita manfaatkan. Karena kita pemerintah harus tetap berkesinambungan dengan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, kita sudah akan memasuki di akhir segmen ini, tapi masih ada saling bertanya ini. Paslon nomor 3 bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 1 yang akan menjawabnya. Dan paslon nomor 2 memberi tanggapan terhadap jawaban paslon nomor 1. Paslon nomor 3 memberi tanggapan terhadap jawaban paslon nomor 1 dan 2 selama 3 menit. Saya mulai. Paslon nomor 3 bertanya terhadap paslon nomor 1 dan saya beri waktu 1 menit untuk calon nomor 3. Kemudian nomor 1 selama 2 menit untuk menjawabnya. Dipersilakan. Terima kasih paslon nomor 1 yang saya hormati, Adinda Helmi dan Adinda Muhendi. Saya nyambung ke pertanyaan yang terdahulu. Tadi saya menanyakan bagaimana fungsi pemerintahan menurut saudara. Tapi sayang tidak terjawab. Jadi yang saya harap fungsi pemerintah itu ada 3. Fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Tadi hanya disebut soal transparan, itu sudah baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali, bagaimana nanti program saudara terhadap fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan? Kalau tadi fungsi pelayanan sebagian sudah saudara sebutkan. Tolong didalamkan lagi fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Terima kasih. Silakan. Ya. Baik, saya mencoba menjawab Kakanda Sobli. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang, maaf. Jadi saya coba menjawab. Tadi bukannya kami tidak lengkap 3 fungsi itu, tapi karena kami kehabisan waktu. Jadi kemudian saya harus jawab, kalau fungsi pembangunan memang inilah tugasnya pemerintahan ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi katalisator ya, membangun satu daerah ya. Pembangunan daerah tidak bisa sekarang ini dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain termasuk swasta. Dan tugas dari pemerintah adalah bagaimana menjadi fasilitator yang baik ya. Barangkali juga menjadi bersama DPRD untuk memberikan insentif atau dukungan perda jika diperlukan ya. Karena sekarang Kak Sobri tahu ya, dan Profesor Tabik tahu bahwa kita ekonomi Indonesia lagi sangat sulit. Persoalan kita banyak juga pemerintah daerah yang menunda melakukan pembelanjaan. Ini yang membuat ekonomi kita juga makin sulit. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menggampangkan aktivitas pembangunan itu di daerah kita. Karena tanpa pembangunan ekonomi tidak akan pernah bergerak.
Ya, jadi dan fungsi kedua yang katakan saya tadi adalah bagaimana mengundang pihak lain untuk membantu. Kita tidak saja dari pemerintah, tapi juga dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga mungkin pihak-pihak ketiga baik dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk fungsi pelayanan barangkali Pak Wabub silakan. Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih Pak Helmi Yahya bahwa kita harus memperhatikan pembangunan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, tentunya bagaimana meningkatkan infrastruktur, dan juga kita harus bekerja sama dengan Unsri. Ini yang harus kita manfaatkan karena pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terdahulu belum memanfaatkan kerjasama dengan Unsri. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kerjasama dengan Unsri, sistem perencanaan di Kabupaten Ogan Ilir ini akan menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor 2 memberi tanggapan jawaban paslon nomor 1 selama 2 menit. Ya. Terima kasih. Jadi fungsi pelayanan pembangunan, kesemuanya itu tentunya kita memerlukan kerjasama yang baik. Apa yang dilakukan, apa yang ingin dilakukan kita tentang transparansi dari setiap pelayanan tersebut sehingga dapat melayani secara maksimal. Bagaimana langkah strategis pasangan calon nomor urut 3 untuk melaksanakan pelayanan tersebut secara maksimal. Terima kasih. Pelayanan maksimal, saya akan tambahkan, pelayanan yang maksimal itu akan didapat apabila sarana dan tangkapan ya, pembangunan itu sangat bagus sekali tadi, sudah pelayanan yang prima, the right man and the right place, itu saja barangkali. Masih ada? Silakan. Kalau masih ada, mau ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Calon Bupati, ada? Mau nambahkan? Masih banyak waktu? Cukup. Ya, kita tunggu waktunya hingga menjadi 0. Biar pas hitungannya. Ya. Pokok intinya lakor galau bagus galau kita nih galau. Insya Allah siapapun yang nanti duduk kita dapat membangun Kabupaten Ogan Ilir tentunya lebih maju lagi. Terima kasih. Silakan Pak, kalau masih ada. Ya, masih banyak waktu ya. Ya. Hadirin yang saya hormati, menjelang akhir pada segmen keempat ini masih ada tanggapan atau paslon nomor 3 memberi tanggapan terhadap jawaban paslon nomor 1 dan 2. Untuk itu kami beri waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih terhadap pasangan calon nomor 1. Beberapa fungsi pemerintah tadi sudah disebutkan dan dijelaskan. Tetapi yang terakhir saya sangat tertarik, terutama yang disampaikan oleh calon wakil bupati Adinda Musendi tadi, bahwa akan melaksanakan kerjasama dengan Unsri sebagai Unsri banyak sumber daya manusia yang ada di sana. Saya setuju, makanya aset Unsri saya ambil. Pak Profesor Taufik ini sebagai aset Unsri yang terbaik di Unsri, alhamdulillah langsung mendampingi kami untuk mengawal dan memberikan konsep pembangunan Ogan Ilir ke depan. Terhadap tanggapan paslon nomor urut 2, saya sampaikan bahwa pelayanan minimum, standar pelayanan minimum SPM di Kabupaten Ogan Ilir sesungguhnya sudah dilaksanakan, termasuk juga standar operating procedure terhadap beberapa kegiatan aktivitas pelayanan di Ogan Ilir sesungguhnya sudah dibuat konsepnya sampai ke tingkat kecamatan. Bahkan di kelurahan pun sudah ada standar operating procedure. Yang penting hari ini tidak hanya membuat standar-standar, tapi keinginan dari pengambil kebijakan untuk membuat pelayanan perizinan ini menjadi mudah dan murah. Maka itu paslon nomor 3 sudah membuat konsep dan draft. Manakala terpilih, maka kami akan buat pelayanan perizinan online. Terhadap pelayanan perizinan yang bisa dibuat secara online akan kami online kan.
terhadap pelayanan perizinan yang memang harus bertemu karena ada paparan dari pemohon, maka kita akan fasilitasi secepat mungkin. Sehingga kami mengundang investor, mari datang ke Ogan Ilir, akan kita layani secara cepat, tepat, dan tanpa kita membebani pihak investor. Karena kita ingin investor masuk, sebab kalau investor masuk, maka lapangan kerja akan terbuka, insya Allah akan ada pertumbuhan ekonomi di sekitar investasi yang masuk itu. Terhadap pelayanan internal, kalau kami terpilih dengan Pak Profesor Taufik, maka kami menjanjikan pelayanan pencairan keuangan di Ogan Ilir, kami janjikan selesai dalam 2 hari. Dan saya sebagai bupati, Pak Taufik sebagai wakil bupati jika terpilih, kami tidak akan ikut mencampuri urusan masalah keuangan. Karena itu akan kami serahkan kepada SKPD yang bersangkutan, termasuk Sekda pun tidak boleh ikut campur lagi soal pencairan keuangan. Kalau bisa dipercepat, kenapa mesti diperlambat? Saya kira, silakan Prof. Terima kasih, saya lanjutkan. Kita ketahui bahwa dalam suatu perencanaan itu ada perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka menengah panjang. Nah, untuk pembangunan ekonomi kerakyatan itu merupakan salah satu program jangka pendek yang langsung dapat kita laksanakan. Demikian juga hadirin yang kami hormati, udah tiba saatnya kita sampai ke segmen kelima atau segmen terakhir, yaitu closing statement atau pernyataan penutup. Untuk itu nanti kami akan mempersilakan masing-masing calon atau pasangan calon memberikan pernyataan penutup. Masing-masing akan memberi pernyataan selama 3 menit dan ini akan dimulai kepada pasangan calon nomor 1 memberikan pernyataan terakhir atau pernyataan penutup selama 3 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator, teman-teman dan hadirin sekalian. Saya adalah asli orang Ogan Ilir. Saya lahir di Indralaya dan kemudian saya memang tinggal di Jakarta, tetapi untuk bukan satu tujuan yang tidak pasti. Saya menuntut ilmu, mencari pergaulan, mengasah keahlian dan mewujudkan beberapa mimpi-mimpi saya. Saya memang dianggap pemimpi, tetapi percayalah ya, tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia ini. Inilah akan saya bawa. Saya sekarang pulang karena prihatin melihat kondisi Ogan Ilir yang sangat-sangat memprihatinkan. Maju katanya, tetapi indeks pembangunan manusianya hanya nomor 13 dari 15 kabupaten kota yang lama. Padahal APBD kita jumlahnya adalah di peringkat nomor 7. Padahal kita paling dekat ke Palembang. Padahal kita punya Unsri ya dengan ribuan mahasiswa. Ya, saya pikir itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Saya bawa network saya bawa keahlian saya bawa semua ide-ide saya dan didampingi oleh wakil saya Hendi, dan kami mohon doa agar kami bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya juga adalah pengusaha properti, pengusaha ekonomi kreatif. Saya katakan Ogan Ilir ekonomi kreatifnya nomor 1 barangkali di Indonesia. Karena kita punya songket, kita punya rumah knockdown, kita punya kerajinan emas, perak, kita punya banyak sekali. Ya, kita punya kuliner Pindang. Dengan senjata-senjata itu, dengan keunggulan-keunggulan itu, insya Allah Ogan Ilir akan menjadi jauh lebih maju dari sekarang. Untuk itu diperlukan seseorang yang visioner, tidak hanya ngomong. Dan kalau bicara perubahan, kami datang dengan perubahan. Kamilah perubahan itu. Ya, pilihlah kami. Ya, pilihlah kami. Sebab cuman kami yang tidak punya sangkutan masa lalu dengan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir sebelumnya. Kita harus bangga, potensi kita luar biasa. Insya Allah Ogan Ilir akan mentas ke nasional minimal. Itu janji saya. Dipersilakan, masih ada waktu. Untuk saudara-saudaraku yang berada di sini dan di rumah, insya Allah Helmi Muhendi akan mengajak kita semua untuk melakukan perubahan. Tentunya bekerja sama dengan semua perangkat yang ada di
kabupaten, anggota DPR, dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Insya Allah semua yang akan kita lakukan untuk kemajuan Ogan Ilir. Jangan sampai Ogan Ilir ini tertinggal dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan kami yakin Ogan Ilir harus maju dan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Ya, kami berikan semuanya untuk petani, untuk para pengrajin semuanya, kami berikan untuk seluruh rakyat Ogan Ilir semuanya. Terima kasih. Pasangan calon nomor 1. Tolong tenang. Masih ada 2 calon yang belum memberi closing statement. Kepada pasangan calon nomor 2, kami persilakan untuk memberi pernyataan penutup selama 3 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, kita telah melihat bahwa indikator Ogan Ilir sejahtera, Ogan Ilir unggul, dan Ogan Ilir berkualitas telah nampak di bumi Carosgugu ini seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan akses jalan dan jembatan. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan pembangunan Ogan Ilir lebih sejahtera, Ogan Ilir lebih unggul, dan Ogan Ilir lebih berkualitas. Yakinlah bahwa Ogan Ilir adalah kabupaten yang terhormat, Ogan Ilir adalah kabupaten yang bermartabat, Ogan Ilir adalah kabupaten yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Coblos nomor 2, Kabupaten Ogan Ilir milik kita, Kabupaten Ogan Ilir untuk kita. OI, Opi Ilyas pasti menang. Jangan lupa, coblos nomor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan calon wakil bisa menambah. Silakan. Ya. Terima kasih. Karena ini closing statement, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Ogan Ilir yang sudah mempunyai hak pilih, jangan lupa nanti 9 Desember coblos nomor 2. Kita akan dapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan menuju Kabupaten Ogan Ilir Gemilang. Kabupaten Ogan Ilir menjadi kabupaten terdepan di Indonesia. Kita akan tingkatkan indeks pembangunan manusia yang katanya sangat rendah dari tahun ke tahun. Indeks pembangunan manusia di Ogan Ilir meningkat. Angka pengangguran menurun. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat. Silakan saudara lihat di situs Ogan Ilir, di pusat statistik. Ogan Ilir adalah kabupaten yang terdepan. Dengan semangat baru, jiwa baru, Opi Ilyas akan membawa Ogan Ilir menuju kabupaten terdepan di Indonesia. Terima kasih saudara-saudara. Coblos nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih mau tambah. Oke. Tolong tenang, ini sudah hampir terakhir. Dan selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor 3 untuk memberikan closing statement. Kami beri waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 3, Sobli Rozali dan Profesor Taufik Toha, mengajak kita semua untuk mari membangun Ogan Ilir ke depan dengan lebih baik lagi. Untuk pembangunan yang baik dan lebih cepat, diperlukan pemimpin yang berpengalaman dan berpengetahuan serta